Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok yang membahas tentang safety net, yaitu grup 3 yang beranggotakan Cynthia Luciana Putri, Fikri Rahman, saya sendiri, Lutfi Adiwangsa, Muhammad Muzar, Reksa Risaldi, dan Rizky Sanjaya Hardi. Dan pada pembahasan kali ini saya akan pertama menjelaskan safety net dalam dunia ATC automation. Jadi safety net merupakan salah satu perkembangan ATC automation. Dengan adanya fasilitas safety net ini, maka ATC dapat dengan mudah mendeteksi posisi dari pesawat yang tidak pada jalurnya. Dan jika hal ini terjadi, maka sistem peralatan ATC automation akan memberikan warning atau peringatan. Nah, pengertian safety net tersendiri adalah tool pada ATC automation yang bertanggung jawab untuk memprediksi dan memonitor pesawat udara terhadap kemungkinan terjadinya accident maupun incident. Warning yang diberikan kepada ATC dapat berupa visual atau blinking maupun audible atau alarm. Nah, selanjutnya untuk pembahasan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman dari grup saya. Dipersilakan. Baik, seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tentang pengertian dari safety net, sekarang saya akan membahas tentang kategori pada safety net sendiri. Safety net sendiri dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu prediction, yaitu sistem dapat memprediksi kejadian dalam beberapa waktu ke depan berdasarkan arah, ketinggian, dan kecepatan pesawat, baik terhadap pesawat lainnya maupun dengan garis imajiner untuk maksud tertentu. Dan ya, kategori yang kedua yaitu monitoring, yaitu di mana sistem memonitor pada posisi pesawat terhadap clearance yang diberikan oleh ATC sendiri. Selanjutnya, ini adalah contoh dari alat safety net pada ATC automation. Yang pertama, route adherence monitor atau biasa disebut RAM. Yang kedua, clearance level adherence monitor atau CLAMP. Yang ketiga, short term conflict alert atau STCA, dan yang terakhir yaitu minimum safe altitude warning atau MSAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya barusan. Saya akan menjelaskan tentang RAM atau Route Adherence Monitor. RAM yang pertama memberikan warning kepada ATC apabila sistem mendeteksi pesawat udara keluar dari tracknya. Yang diberikan, maka sistem langsung memberikan warning secara visual, tidak ada alarm. Yang kedua, membantu ATC untuk menjaga pesawat udara on track pada rute yang diterbanginya, kecuali atas permintaan pilot yang pada umumnya disebabkan oleh faktor cuaca. Yang ketiga, pada saat pilot meminta deviasi pada rutenya, ATC dapat mengabaikan warning yang diberikan oleh sistem, namun tetap diberikan pengawasan. Ini adalah salah satu contoh cara kerja RAM. Apabila pesawat keluar dari tracknya, maka titik 2 merah tersebut itu adalah tanda RAM alert atau informasi dari RAM sendiri bahwa pesawat telah keluar dari tracknya. Selanjutnya saya akan membahas kegunaan klaim. Yang pertama, memberikan warning kepada ATC apabila sistem mendeteksi pesawat udara keluar dari level assignment yang diberikan oleh ATC, baik pada saat climb ataupun descent. Sistem dapat memonitor dengan baik dengan langsung memberikan warning secara visual, tidak ada alarm. Yang kedua, membantu ATC untuk menjaga pesawat udara tetap pada flight level yang diberikan, sehingga keselamatan penerbangan di wilayah tanggung jawabnya tetap terjamin. Cara kerja klaim sendiri hampir sama dengan RAM, tapi bedanya klaim memberikan alert tentang apabila pesawat melewati ketinggian yang ditentukan. Setelah teman saya menjelaskan RAM dan klaim, selanjutnya saya akan membahas tentang STCA. STCA ini hampir sama seperti TCAS, Traffic Collision Avoidance System, yaitu tentang yang memprediksi terhadap dua pesawat yang saling mendekati sehingga separasi minima yang dipersyaratkan tetap terjaga, dan apabila jarak antara dua pesawat kurang dari 5 nautical mile atau 10 nautical mile, maka STCA akan warning akan muncul. Yang kedua, prediksi umumnya dalam jangka waktu 2 menit ke depan,
sehingga memberikan cukup waktu bagi ATC untuk melakukan corrective action atau instruksi yang akan diberikan kepada kedua pesawat. Terus yang ketiga, sangat berguna bagi eksekutif controller untuk menjaga separasi antar pesawatnya sehingga dapat meminimalisir breakdown of separation, seperti tidak ada separasi terhadap kedua pesawat seperti itu. Selanjutnya ya, ini ada MSAW yang seperti dijabarkan di awal. Yang pertama itu mengenai tool yang diprediksi pesawat udara yang akan memasuki wilayah dengan banyak obstacle seperti gunung atau bukit, gedung tinggi ataupun halangan lainnya. Itu akan memberikan suatu alert kepada pesawat jika di depannya ada terrain atau gunung atau sebagian-bagiannya. Yang kedua, tool akan memberikan warning baik visual maupun audio kepada ATC apabila akan segera terjadi penetrasi MSAW area oleh pesawat udara. Yang ketiga, berguna bagi ATC untuk memberikan peringatan dini apabila terdapat pesawatnya yang akan memasuki area pegunungan atau perbukitan. Yang terakhir, meminimum sektor misal terrain level dibatasi 0 sampai dengan 700 feet, maka pada saat 90 detik mendekati level MSAW akan muncul MSAW alert atau warning, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.